Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah kartu tersebut memberikan suatu gambaran terhadap kondisi kamu atau memang kondisi manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap gambaran yang bersifat positif atau memang gambaran yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini masih memiliki suatu koneksi, tetapi koneksi tersebut tidak berbicara terhadap situasi ketulusan ataupun tidak berbicara terhadap sesuatu hal yang ingin diprioritaskan kembali. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya pihak lain ingin mengarah
terhadap situasi yang pernah diabaikan, tetapi ketika ingin mengarah, koneksi tersebut sudah terlambat. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi memberikan suatu pertanyaan terhadap pemikiran saya, yang dimana pertanyaan itu ingin saya lontarkan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu menyimpan suatu kenangan yang dimana kenangan tersebut bisa saja saya kategorikan bersifat manis atau memang bersifat pahit? Karena untuk saat ini sepertinya kenangan yang kamu simpan di dalam memori kepala kamu seakan-akan membuat diri kamu tidak sanggup untuk melepaskan, tetapi mengharuskan diri kamu untuk bergerak dan untuk mengambil satu keputusan, yang dimana keputusan tersebut mau tidak mau harus diakhiri. Karena yang saya lihat, kenangan itu membuat pemikiran kamu seperti berada di dalam situasi kebingungan, dan kenangan itu membuat perencanaan kamu semuanya berantakan. Cocok, kau rasa, dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok dengan perkataan yang barusan saya katakan, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, agar apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate. Six of Cups, kartu pertama yang saya pegang. 6 cawan, yang dimana ke-6 cawan tersebut ada satu cawan yang membuat diri kamu sangat sulit untuk bergerak, tetapi mengharuskan diri kamu mengambil satu tindakan. Saya tidak tahu kenangan apa yang kamu simpan di dalam memori kepala kamu. Kalau saya mengategorikan kenangan itu bersifat positif, bisa saja. Kalau saya mengategorikan kenangan tersebut bersifat negatif, apalagi. Karena kenangan itu yang saya rasakan, wah geng, seakan-akan membuat diri kamu merencanakan sesuatu hal, tetapi apa yang kamu rencanakan seperti tidak sanggup untuk melakukannya. Ayo, apakah diri kamu menyimpan kenangan yang saya katakan? Apakah diri kamu pernah menerima sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut membuat sisi perasaan kamu sangat trauma ketika
ingin membahas manusia itu. Yang dimana sisi perasaan kamu sudah merasakan titik kejenuhan apabila masih ingin dipertemukan terhadap manusia tersebut. Kalau saya mencoba untuk menarik dari perkataan yang barusan saya katakan, sepertinya kenangan itu bukan kenangan yang bersifat positif, tetapi kenangan yang bersifat negatif yang selalu menjatuhkan diri kamu, yang selalu menyalahkan diri kamu, yang selalu membuat diri kamu menangis, yang selalu membuat diri kamu merasa dikecewakan, yang selalu membuat diri kamu merasa tersakiti. Sepertinya munculnya kartu yang saya pegang ini, kalau saya merasakan koneksi tersebut masih ada, tetapi koneksi itu bukan bersifat positif, melainkan koneksi yang ingin menuntut sesuatu hal agar manusia itu memberikan apa yang pernah dia janjikan terhadap diri kamu. Kalaupun koneksi tersebut masih mengarah terhadap diri kamu, dan kamu masih mau dipertemukan terhadap manusia tersebut, bisa saja unsur kasihan atau bisa saja ingin meluapkan emosi yang selama ini kamu simpan. Emosional dan sensitif. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu yang saya pegang ini lebih dominan kondisi energi diri dia yang berbicara daripada kondisi energi kamu yang lebih dominan. Kenapa saya mengatakan posisi energi manusia itu lebih dominan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini? Sepertinya ada sesuatu hal yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut, di mana ketika diri kamu memberikan sesuatu hal itu, dia berusaha untuk mengingat dan dia sangat sulit untuk melupakan serta melepaskan sesuatu hal itu. Sepertinya ini manusia baru menyadari bahwasannya kamulah orang yang sanggup memberikan segala sesuatu yang berupa keseimbangan terhadap manusia itu. Kamulah yang paling tepat berada di dalam kehidupan dia. Baru menyadari ini manusia. Baru mengetahui bahwasannya dia tidak bisa bergerak kemana-mana karena memang dia masih menganggap diri kamu paling berharga. Tetapi ketika diri dia menganggap diri kamu paling berharga di kehidupan dia, saya rasa masih ada sisi penghambat yang membuat manusia ini tidak kunjung untuk kembali terhadap diri kamu, walaupun posisi koneksi tersebut lebih dominan yang begitu sangat kuat terhadap diri dia. Nah, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini, seseorang yang hanya bisa merenungi, seseorang yang hanya bisa meratapi, di mana ketika seseorang ini merenungi
dari ketulusan yang pernah diberikan terhadap berbagai pihak, tetapi berbagai pihak memberikan suatu respon di luar dari dugaan seseorang tersebut. Dari respon yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap seseorang itu, bisa saja seseorang tersebut untuk saat ini sudah bersifat tidak peduli dan sudah bersifat bodoh amat. Mau bagaimana kondisi pihak lain, itu urusan dia. Mau bagaimana keterpurukan oleh pihak lain, itu urusan dia. Mau bagaimana kondisi yang berupa kehancuran, itu adalah urusan dia. Yang menjadi patokan atau acuan untuk seseorang tersebut saat ini, ada yang diprioritaskan jauh lebih penting daripada harus memprioritaskan pihak lain. Apa yang barusan saya katakan, mungkin perkataan saya itu mengarah terhadap posisi energi kamu. Mungkin apa yang saya katakan tadi itu mengarah terhadap pemikiran kamu, yang dimana diri kamu daripada memprioritaskan manusia tersebut, daripada memperjuangkan manusia tersebut, lebih baik kenangan yang pernah kamu simpan itu membuat diri kamu untuk memprioritaskan sesuatu hal yang jauh lebih berharga. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Empress ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan, sepertinya untuk saat ini dia merasa kehilangan diri kamu. Sepertinya untuk saat ini dia mencoba untuk ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi komunikasi yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu bukan memberikan suatu efek yang bersifat positif, justru memberikan diri kamu suatu efek negatif. Kedua kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, dia baru sadar diri kamu itu seseorang yang mampu memberikan suatu keseimbangan di dalam kehidupannya. Tetapi keseimbangan yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut justru membuat diri dia seakan-akan paling penting di dalam kehidupan kamu. Justru membuat diri dia menyombongkan diri. Saya yang paling penting. Kenyataannya apa? Ketika diri kamu mengambil satu sikap yang ingin berontak, manusia ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Baru sekarang menyadari, baru sekarang mengetahui diri kamu is the best. Wah, geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Wands, di mana kemunculan kartu Page of Wands ini mengarah terhadap satu tongkat, yang dimana tongkat tersebut sempat berdiri tegak di hadapan kamu. Tetapi ketika tongkat tersebut berdiri tegak di hadapan kamu, kamu memberikan tongkat itu terhadap orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Kenapa saya mengatakan tidak layak untuk mendapatkannya? Karena orang yang menerima tongkat berdasarkan ketulusan dari hati kamu, seseorang yang masih memiliki sifat dan karakter untuk bersenang-senang. Mungkin secara umur manusia ini lebih sedikit dewasa dari diri kamu, tetapi secara pemikiran atau perkataan
belum tentu lebih dewasa dari diri kamu. Kalau memang manusia ini lebih dewasa dari diri kamu, kenapa muncul kartu The Empress yang mengarahkan diri kamu menerima berbagai penyiksaan atau berbagai tekanan? Itu dia, Wageng. Bagaimana? Cocok? Kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Page of Wands salah menempatkan tongkat yang berdasarkan ketulusan terhadap orang yang masih memiliki sifat arogan, egois, keras kepala, ingin menang sendiri. Bukan hanya itu, manusia ini lebih dominan, menuntut segala sesuatu itu harus bersifat sempurna. Tetapi kenyataannya apa? Ketika diri dia mendapatkan kesempurnaan dari apa yang dia tuntut, dia pergi meninggalkan diri kamu. Dia pergi meninggalkan diri kamu seakan-akan kepergian dia menggiring opini yang belum tentu opini tersebut sesuai dengan kenyataan, tetapi orang lain menganggap diri kamu yang memberikan dampak negatif di dalam hubungan asmara kamu. Ini dia, Wageng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Page of Wands ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ketika diri dia menyadari ada seseorang yang jauh memprioritaskan kehidupan dia daripada memprioritaskan kehidupan seseorang yang memberikan kebaikan terhadap dia. Untuk saat ini, dia menyesal. Dia sangat bersedih, mencoba untuk mengingat, tetapi ingatan itu memberikan diri dia suatu pukulan yang begitu sangat berat. Itu dia, Wageng. Makanya saya selalu mengatakan, biarkan saja seseorang yang kita perjuangkan pergi mengabaikan kita. Biarkan saja dia pergi, karena itu adalah keputusan dia. Tetapi perlu kamu ingat, yang merasa kehilangan bukan kamu, tetapi orang yang mengabaikan kita. Karena belum tentu orang yang mengabaikan kita mendapatkan seseorang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita berikan terhadap seseorang tersebut. Percayalah, karena itu adalah siklus kehidupan. Dan kalaupun seseorang ingin kembali dari suatu hubungan yang pernah dirusak atau yang pernah dihancurkan, saya rasa hubungan itu akan diperbaiki tetapi penuh dengan kegelisahan dan penuh dengan ketakutan. Apakah sudah berubah atau memang belum berubah? Apakah sudah menyadari atau memang tidak menyadari? Coba kamu pikir secara logika. Layak tidak kamu memperjuangkan demi orang yang tidak memiliki hati nurani? Untuk saat ini, perputaran alam semesta itu sudah mengajar ini manusia. Karena muncul kartu Six of Cups, kartu pertama. Koneksi diri dia yang jauh lebih dominan terhadap koneksi kamu. Sementara koneksi kamu berbicara ingin memprioritaskan yang lebih berharga daripada manusia ini. Mau terpuruk atau mau mati pun kamu nggak sudah tidak peduli. Itu dia, Wageng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Cups. Wow, sekali lagi saya mengatakan,
muncul kartu Knight of Cups. Di mana kemunculan kartu Knight of Cups ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah ada satu komunikasi yang kamu jalin terhadap energi baru? Atau ada seseorang yang berusaha untuk memberikan diri kamu suatu keyakinan atau suatu kenyamanan, di mana ketika seseorang ini memberikan suatu kenyamanan, kamu belum fokus untuk mengambil satu keputusan terhadap tindakan yang diberikan oleh satu energi ini. Karena seakan-akan kenangan yang pernah kamu simpan, kenangan yang pernah diberikan oleh manusia tersebut terhadap diri kamu, membuat perasaan kamu menutup diri, membuat diri kamu seakan-akan sangat sensitif, dan membuat diri kamu seakan-akan merasa emosional, dan membuat diri kamu seakan-akan tidak mau mengenal yang namanya cinta. Boleh mengingat kenangan tersebut, tetapi jangan pula diri kamu bersifat egois. Karena ketika diri kamu membuang sifat egois kamu terhadap kenangan tersebut dan mulai membuka perasaan kamu, saya rasa masih ada pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu untuk mendatangkan energi baru. Siapa tahu energi baru tersebut memberikan diri kamu suatu bantuan untuk meringankan beban dan tanggung jawab yang kamu pikul untuk saat ini. Itu dia, geng. Atau jangan-jangan di saat energi baru sedang berkomunikasi secara intens terhadap diri kamu, energi di masa lalu kamu datang tiba-tiba. Yang dimana kedatangan manusia tersebut, dia sakit hati melihat diri kamu berkomunikasi terhadap energi baru. Atau bisa saja energi di masa lalu kamu datang hanya untuk melihat kondisi keseimbangan kamu sudah mulai stabil. Six of Cups dengan Knight of Cups sama-sama cawan, tetapi lebih dominan energi di masa lalu kamu tidak terima dengan respon kamu untuk saat ini kepada diri dia. Dia sakit hati, memberikan penyesalan terhadap diri kamu, mencoba untuk meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi maaf itu tidak kamu respon. Itu keputusan yang paling tepat untuk saat ini yang saya kategorikan, Wagel. Jadi diri kamu ambil satu sikap yang tegas, tentukan arah, kamu yang menentukan kapan kamu bahagia, dan kamu yang menentukan kapan kamu menerima keterpurukan. Saya yakin pasti ada satu energi ini yang sedang mengarah terhadap diri kamu. Tetapi yang saya katakan ini bukan energi di masa lalu kamu, energi baru. Yang dimana energi baru ini bisa saja berkaitan terhadap ruang lingkup pekerjaan kamu, bisnis kamu, atau sahabat kamu yang tanpa kamu sadari tetapi perasaan kamu nyaman terhadap energi tersebut. Itu yang saya rasakan, Wak Geng. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya hanya mencoba untuk melihat, dan apa yang saya lihat itu, itulah yang saya beritahu terhadap diri kamu. Itu dia. Tetapi acuan saya bukan terhadap pemikiran kamu dan bukan perasaan kamu. Acuan saya posisinya berada di dalam kondisi batin kamu. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Seven of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Seven of Pentacles.
di mana kemunculan kartu Seven of Pentacles ini, kalau saya arahkan terhadap diri kamu, seakan-akan energi di masa lalu kamu ini seperti manusia yang saya kategorikan bukan manusia. Karena setiap kali diri kamu untuk mencoba bangkit dan mencoba untuk move on dan mencoba untuk berkomunikasi terhadap berbagai energi, saya rasa energi di masa lalu kamu ini selalu menghancurkan, selalu memberikan dampak negatif, selalu memberikan diri kamu suatu pengaruh buruk. Itu seharusnya diri kamu mengambil sikap. Jangan mau dimanfaatkan oleh energi di masa lalu kamu. Akibat energi di masa lalu kamu semuanya gagal. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Seven of Pentacles ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ketika diri dia menyadari untuk saat ini diri kamu masih jauh lebih berharga, bagi diri kamu sudah terlambat. Bagi diri kamu untuk saat ini sedang memprioritaskan kondisi keuangan kamu. Keuangan kamu jauh lebih penting daripada manusia itu. Keuangan kamu jauh lebih berharga daripada manusia itu. Oke, Wak Geng. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.